Kisah Nabi Adam. Suatu ketika Allah berbicara di hadapan para malaikat. Isi pembicaraan berkisar tentang penciptaan Adam, leluhur manusia. Adam dan keturunannya ini kelak akan menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Tugas mereka memakmurkan bumi. Mendengar penjelasan itu, para malaikat heran. Kenapa harus Adam dan anak cucunya yang menjadi khalifah? Mestinya malaikat yang diberi kehormatan seperti itu. Bukankah malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah? Bumi akan aman bila dihuni malaikat. Tak akan ada kerusakan dan pertumpahan darah. Para malaikat merasa penasaran. Mungkinkah selama ini Allah kurang berkenan dengan peribadatan mereka? Oleh karena itu, Allah berkehendak menciptakan makhluk yang lebih baik. Mereka khawatir kalau Allah menciptakan Adam itu lantaran kelalaian mereka. Atau ada kesalahan yang mereka lakukan tanpa disadari. Muncul juga keraguan di kalangan malaikat. Mampukah manusia mengemban tugas berat itu? Sebab sebelumnya bumi pernah dihuni oleh kalangan jin. Ternyata mereka sering berbuat keonaran. Banyak terjadi pertumpahan darah, kemaksiatan, dan kerusakan di sana. Bukan tidak mungkin Adam dan anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama. Keraguan para malaikat sebenarnya tidak beralasan. Sebab Adam mempunyai beberapa keistimewaan. Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah. Ruhnya juga langsung ditiupkan olehnya. Selain itu, Adam juga dikaruniai akal. Berkat akal inilah Adam bisa mengamati, mempelajari, dan memahami benda-benda. Akal inilah yang memungkinkan Adam dan anak cucunya bisa menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Keistimewaan ini benar-benar terbukti. Adam mampu mengungkapkan nama-nama benda. Kemampuan ini ternyata tidak dimiliki oleh para malaikat. Mereka bungkam ketika disuruh untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya, para malaikat pun mengakui keistimewaan Adam. Nabi Adam berasal dari tanah. Kata Adam berasal dari Adim, Adimul Ardi, yang berarti permukaan bumi. Nama Adam erat kaitannya dengan bahan penciptaan. Adam diciptakan dari tanah yang ada di permukaan bumi. Setelah mati, Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di dalam tanah. Akhirnya wujud Adam menjadi sempurna. Allah kemudian meniupkan ruh kepadanya, dan setelah ruh ditiupkan, Allah menyampaikan sebuah titah kepada para malaikat. Titah itu juga berlaku bagi makhluk lain yang saat itu berada dekat dengan para malaikat. Isi titah menyebutkan agar para malaikat bersujud kepada Adam. Suatu penghormatan yang tak diberikan kepada makhluk selainnya. Alhasil, para malaikat patuh kepada titah Sang Pencipta. Mereka bersujud kepada Adam. Namun, ada makhluk yang membangkang. Dialah si sombong iblis. Makhluk dari kalangan bangsa jin ini merasa sok hebat. Dia merasa lebih mulia ketimbang Adam. Alasannya, iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah? Iblis yang sok hebat. Sifat sombong iblis terlihat dari dua sikap. Yang pertama, iblis memandang rendah Adam. Di mata iblis,
Adam hanyalah makhluk kemarin sore, sedangkan dia sudah ada jauh sebelum Adam ada. Lalu Adam pun diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Masa dia harus hormat kepada makhluk seperti Adam itu? Kemudian yang kedua, iblis menolak kebenaran. Iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal dia tahu bahwa yang memberi titah itu adalah Allah. Penolakan iblis jelas merupakan kedurhakaan. Allah murka kepadanya. Akibatnya, dia diusir dari surga, dan tak hanya itu, iblis juga mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Ciri orang yang mendapat laknat Allah ialah tak bisa keluar dari kesesatan. Itulah sebabnya iblis selamanya berada dalam kesesatan, yang bermula dari kesombongan, selanjutnya muncul kedengkian. Iblis merasa tidak nyaman lagi. Pasalnya, ada makhluk yang mendapat kemuliaan lebih daripadanya. Dia tak terima. Tidak boleh ada makhluk lain yang mengunggulinya. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kalau Adam itu tidak apa-apa. Caranya, dia akan berusaha menyesatkan Adam dan anak cucunya. Maka, karena terlanjur mendapatkan laknat, iblis meminta tempo. Dia meminta umur yang panjang, tidak tanggung-tanggung, sampai hari kiamat. Umur selama itu akan dipergunakannya untuk membalas dendam. Iblis tidak ingin sendirian berada di neraka. Dia ingin membawa serta Adam beserta keturunannya.